Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Miftah Nurjana dengan NPM 2019-14592 dari kelas R6J, ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPD, MPDS, selaku dosen metodologi penelitian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya pada hari ini. Yang pertama, bab 1. Di bab 1 itu ada latar belakang dari penulisan proposal skripsi ini, yaitu berlatar belakang peningkatan jasa layanan restoran cepat saji atau fast food setiap tahunnya selalu menyita perhatian publik. Persaingan yang semakin ketat menjadi faktor utama restoran memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Selain itu, persaingan yang ketat menyebabkan restoran saling bersaing satu sama lain untuk memberikan keberagaman produk agar keinginan ataupun kebutuhan pelanggan terpenuhi, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Menurut Ciptono, tahun 2015, kepuasan pelanggan adalah rasa nyaman pelanggan ketika mendapatkan hasil produk yang dipilih berkualitas lebih baik daripada hasil produk yang tidak dipilih dengan kualitas buruk atau lebih buruk. Setelah melakukan survei awal terhadap penilaian konsumen yang pernah mengunjungi Pizza Hut Cabang Pinang Ranti, sebanyak 30 orang diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan jumlah pengunjung Pizza Hut yang disebabkan karena ketidakpuasan pelanggan. Dan dari hasil survei dapat diketahui bahwa restoran cepat saji Pizza Hut Cabang Pinang Ranti masih memiliki penilaian yang rendah terkait dengan kepuasan pelanggannya. Hal ini dapat diketahui dari survei awal TAS mengenai kualitas pelayanan dengan hasil 40%, banyaknya keluhan dari pelanggan mengenai banyaknya ketidakpuasan karena pelayanannya yang lama dalam menyajikan makanan. Sering terjadi waiting list dan pelayanannya kurang ramah. Ditinjau dari kualitas produk berdasarkan survei dengan hasil pelayanannya yang kurang ramah. Ditinjau dari kualitas produk berdasarkan survei dengan hasil 30%, banyaknya ketidakpuasan terhadap kualitas tekstur dari pizza tersebut dan beberapa saus marinara di dalam pizza tersebut terlalu cair. Lalu dari segi harga, Pizza Hut dengan outlet pesaing lain harga terbilang cukup mahal untuk kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan pelanggan Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana menetapkan harga yang sesuai dengan yang pelanggan inginkan. Yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Yang ketiga, mengapa pelanggan tidak merasa puas dengan kualitas pelayanan dan produk pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Yang keempat, seberapa penting kualitas pelanggan bagi Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Yang kelima, apakah kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga. Dan selanjutnya ada pembatasan masalah. Dalam proposal skripsi ini yaitu adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan akademis. Dalam penelitian ini, maka tidak semua masalah diidentifikasi untuk diteliti. Untuk itu, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam. Maka permasalahan dibatasi dalam hal-hal kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang sudah dibahas, maka masalah yang menjadi titik berat atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti. Yang keempat, bagaimana pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut Cabang Pinang Ranti.
Lalu di slide selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Pizza Hut cabang Pinaranti, Jakarta Timur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Pizza Hut cabang Pinaranti, Jakarta Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Pizza Hut cabang Pinang Ranti, Jakarta Timur. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan pelanggan Pizza Hut cabang Pinang Ranti, Jakarta Timur. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Pada kegunaan teoritis diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen pemasaran, dengan cara memberikan masukan atau permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek antara lain. Untuk outlet Pizza Hut cabang Pinaranti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan pendukung keputusan atas permasalahan yang dihadapi, terutama untuk memperhatikan kualitas pelayanan, kebijakan harga, dan kepuasan pelanggan untuk mengoptimalkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, untuk pelanggan, sebagai bahan masukan tentang pentingnya kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga ada untuk karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan agar meningkatkan kinerja karyawan yang baik terhadap konsumen. Yang keempat, untuk pihak lain. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai referensi bagi pembaca dalam menyusun karya tulis ilmiah dengan topik sejenis. Lalu slide selanjutnya bab 2. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori yang pertama ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah keadaan pelanggan baik yang merasa puas ataupun yang merasa belum puas setelah tercapai keinginan dan harapan terhadap menu, harga, fasilitas, dan pelayanan yang disediakan menurut Roselina tahun 2019. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa dari seseorang terhadap produk atau jasa yang didapat dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Apabila kepuasan tidak terpenuhi, akan mengakibatkan ketidakpuasan. Lalu ada indikator kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono tahun 2014 menyebutkan 6 indikator kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan keseluruhan, kepuasan pelanggan konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasi, dan ketidakpuasan pelanggan. Lalu di landasan teori yang kedua ada kualitas pelayanan. Menurut Ciptono tahun 2014, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan dalam penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Menurut Wijaya dalam Ratnasari tahun 2016, kualitas pelayanan ialah mengukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai harapan konsumen. Dari definisi beberapa ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan di dalam memenuhi harapan pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, agar pada akhirnya perusahaan dapat bertahan di pasar dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui beberapa indikator yang ada. Menurut Aji tahun 2018, kualitas pelayanan dapat diukur melalui indikator keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan berwujud. Lalu, di landasan teori yang ketiga ada kualitas produk. Afnina dan Hastuti tahun 2018, kualitas produk adalah usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan di mana kualitas yang mencakup produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Dari definisi beberapa ahli bisa disimpulkan bahwa kualitas produk adalah usaha memenuhi kepuasan harapan pelanggan dengan menyangkut keadaan fisik, fungsi, serta sifat produk untuk memenuhi kebutuhan dasar produk tersebut.
Lalu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas produk menurut Saleleng et al. 2014 yaitu yang pertama, kinerja. Menunjukkan dasar bekerjanya karakteristik produk. Bila dikaitkan dengan objek penelitian, maka indikator ini mengacu pada produk atau yang dijual berkualitas. Lalu yang kedua, kehandalan. Kehandalan menunjukkan probabilitas produk bekerja dengan baik dalam jangka waktu tertentu bila dikaitkan dengan objek penelitian. Lalu yang ketiga, keistimewaan merupakan fitur tambahan atas fitur dasar. Lalu ada kemampuan pelayanan, di mana kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan kesimpulan akan kualitas produk yang dinilai secara subjektif oleh konsumen. Lalu yang kelima ada daya tahan, menunjukkan beberapa lama produk akan berakhir sehingga tidak dapat digunakan lagi atau sampai memerlukan penggantian. Lalu di landasan teori yang keempat ada harga. Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk bagi perusahaan. Penetapan harga merupakan cara untuk membedakan penawarannya dari pesaing. Menurut Hasan tahun 2013. Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya. Menurut Setio tahun 2017, indikator terkait harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga, potongan harga. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Budiarsi tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada Restoran Pizza Hut di Kota Kediri. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Santoso tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen. Studi pada konsumen Geprek Bensu Rawamangun. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Angela tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan PT XXX. Yang keempat ada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Wimba tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Store Atmosfer, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pizza Hut Cabang Gatot Subroto, Denpasar. Yang kelima penelitian yang dilakukan oleh Mariansyah dan Syarif tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Cafe Kabalu. Untuk slide selanjutnya, ada kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan atau X1 sebagai variabel independen atau variabel bebas. Lalu yang kedua ada kualitas produk atau X2 sebagai variabel independen atau bebas. Lalu yang ketiga ada harga atau X3 sebagai variabel independen atau bebas. Dan kepuasan pelanggan atau Y sebagai variabel dependen atau variabel terikat atau dapat juga dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi. Dan selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulisan menyusun hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Hipotesis 0 yang kedua, tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Yang ketiga, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh kualitas harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Lalu yang keempat, hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinang Ranti. Dan di slide selanjutnya bab 3 yaitu ada metodologi penelitian.
Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar 5 bulan, yaitu bulan Maret 2022 hingga Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada Pizza Hut cabang Pinaranti di Jalan Raya Pondok Gede, nomor 5, RW 1, Pinaranti, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2016, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubung-hubungkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh terikat. Yang ketiga, ada populasi dan sampel populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan oleh Sugiono tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Pizza Hut cabang Pinaranti. Itu sampel penelitian. Menurut Sugiono bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian ini adalah sebagai dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan Pizza Hut cabang Pinaranti. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah jenis angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dipilih yang dianggap paling benar. Angket dibuat secara objektif, dilengkapi dengan petunjuk pengisian dengan masing-masing soal yang diberikan 5 alternatif jawaban dan dengan pemberian skor. Sebelum angket digunakan, angket harus diuji cobakan untuk mengetahui tingkat valid dan reliable kuesioner. Kuesioner ini dibagikan kepada pelanggan untuk mendapatkan data penelitian agar peneliti mampu mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Pizza Hut cabang Pinaranti. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, instrumen penelitian berupa angket menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Menurut Sugiono tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Setiap pernyataan. Yang pertama, sangat setuju, diberi skor 5. Yang kedua, setuju, diberi skor 4. Yang ketiga, netral, diberi skor 3. Yang keempat, tidak setuju, diberi skor 2. Yang kelima, sangat tidak setuju, diberi skor 1. Lalu uji coba instrumen menggunakan uji validitas ataupun uji reliabilitas. Lalu selanjutnya metodologi penelitian yang keenam ada teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ada uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas data, lalu teknik analisis regresi sederhana, teknik analisis korelasi, dan pengujian hasil hipotesis yang dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Maka diadakan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Dari perhitungan ini terjadi kemungkinan yang pertama, jika taraf signifikan T hitung lebih kecil dari T, tabel atau koefisien T hitung signifikan pada taraf 5%, maka HA diterima. Dan jika taraf signifikan T hitung lebih besar dari T, tabel atau koefisien T hitung signifikan pada taraf 5%, maka HO ditolak. Baik, sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Saya akhiri seminar proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.